dengar baik-baik ini yang selalu terlambat sholat Jumat. Dengar baik-baik. Kalau khatib sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru kita masuk, Nabi bilang sah sholat Jumatnya, tapi sudah tidak dicatat absennya. Ibaratnya bapak datang bekerja, tapi tidak menceklok maki. Kita kerja, tapi di absenta alfa. Begitu orang yang datang setelah khatib Assalamualaikum baru masuk, sah sholat Jumatnya, coba dia sudah dianggap alfa oleh malaikat. Nah tutup malaikat bukunya, buku catatan amalnya, naik melapor kepada Allah. Sudah yang datang terlambat sudah tidak termasuk dicatat oleh malaikat. Dan biasanya yang begitu dia tonji itu minggu lalu, dia tonji begitu terlambat minggu lalu. Dia lagi terlambat hari ini, minggu depan begitu lagi terlambat. Dan hanya Jumat sholatnya, mau masuk surga, mau diterima doanya, mau disembuhkan pasiennya, mau diperbaiki dunianya. Lalu begini gayanya. Inilah yang disebut kau bukan orang bertobat. Yang kedua kata Nabi, siapa yang merasa dirinya bertobat, tidak meningkat ibadahnya, tidak ada perubahan ibadah, sholatnya masih begitu-begitu, masih selalu terlambat, ngajinya masih begitu-begitu, bukanlah dia bagian orang yang bertobat. Dan yang ketiga kata Nabi, siapa yang mengaku dirinya bertobat, tidak berubah pakaiannya. Pakaian di sini bukan sekedar yang kita pakai, tapi makna filosofi pakaian itu adalah malu. Makna hadis ini menurut para ahli hadis, siapa yang merasa dirinya bertobat tapi dia tidak punya rasa malu, kalian bukan orang bertobat. Sudah kalau sudah makin dikasih tahu tadi bilang malu-malu saiko, kau tomo terlambat pulang, Assalamualaikum, paling terlambat datang masjid, paling cepat pulang, Assalamualaikum, langsung lompat. Dan kalau masih ada perubahan Pak, masih malu-malu nanti keluar, masih ada harapan kita termasuk orang bertobat. Tapi kalau tidak ada mimaluta, Assalamualaikum, langsung lompat. Apa dia bilang? Urusanku, mau masuk surga atau neraka. Itulah yang disebut dalam hadis qaswatul qalbi, keras hati, tidak mempan nasihat. Berikutnya, lalu siapa yang mengaku dirinya bertobat kata Nabi dan tidak mengubah teman gaulnya, sebelum dia bertobat masih itu temannya yang pabotorok, masih itu temannya yang suka mabuk-mabuk, masih itu temannya tukang berzina, dan dia mengaku dirinya bertobat tapi masih bergaul dengan dia, sesungguhnya kata Nabi dia bukan orang yang bertobat. Kalau orang yang bertobat tadinya temannya tidak baik agamanya, tadinya temannya orang yang penipu, setelah dia bertobat dia tinggalkan semua teman-teman yang penuh maksiat, lalu dia ambil orang-orang yang soleh. Hadis tidak mengatakan bertemanlah kau dengan kontraktor, bertemanlah kau dengan anggota DPR. Tidak. Kata Nabi, bertemanlah engkau dengan orang-orang yang soleh. Dan Nabi mengilustrasikan bersahabat dengan orang baik itu ibaratnya seperti kalau kau bersahabat dengan penjual parfum, kalau kau tidak nak kasih parfumnya, paling tidak kau dapat baunya. Kalau kau bersahabat dengan pandai besi, palas, kalau tidak nak kena kuapinya, yang kamu dapat hawa panasnya. Coba bedek kalau kita berteman orang-orang baik. Tiba waktu sholat, gelisam itu, mau mi Jumat tahu? Mau Jumat, cari ke masjid. Kalau orang baik. Tapi kalau orang tidak baik agamanya, nah saya tidak bawa kok. Di mana panti pijat ini dekat? Di mana orang enak ini botol? Di mana ada cewek-cewek itu? Dan dia berusaha agar kalian terjebak supaya apa? Kalau melapor kok ada tambahannya. Si kunci Nabi bilang anak muda, baku kunci ki. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Lalu Nabi katakan, siapa yang mengaku dirinya bertobat, lalu tidak memperbaiki akhlaknya, sesungguhnya dia bukan orang yang bertobat. Kalau dia mengaku saya sudah bertobat, tapi tidak memperbaiki akhlaknya, maka sesungguhnya kata Nabi, anak-anak Makassar bahasanya barangkali bilang carita campur ratu. Bertobat tapi tidak memperbaiki akhlaknya, kalian bukan bertobat. Sebelum kau bertobat masih kasar ngomong, sudah bertobat selalu beristighfar, hitam jidatnya, tapi tetap kasar ngomong. Kalian di depan Nabi, kata Nabi, kau bukan orang bertobat. Tadinya dia banyak dosa, lalu dia mengaku dirinya bertobat,
tapi akhlaknya masih buruk, sesungguhnya kata Nabi, dia bukanlah orang yang bertobat. Kemudian siapa yang mengaku dirinya bertobat lalu tidak mengganti kesalahannya dengan kebaikan-kebaikan, sesungguhnya kata Nabi, bukanlah dia bertobat. Dan beliau katakan kebaikan itu diantaranya adalah sedekah. Jadi siapa yang mengaku dirinya bertobat lalu dia bakhil, pelit, tidak mau bersedekah, kata Nabi, kalian sesungguhnya bukan orang yang bertobat. Jadi kalau Jumat begini bapak merasa bertobat, banyak dosa dan kesalahan selama ini, kalau lewat celengan isi-isi maki itu. Jangan dibiarkan pura-pura tidak lihat. Man yattaqillaha. Siapa yang ini hadiahnya. Setelah dia bertobat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tuba ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kalian dengan bertobat sebenar-benar tobat. Apa ciri-ciri orang yang bertobat dengan sebenar-benarnya? Dia mengakui, dia menyesal, tidak mengulang, dan dia ganti dengan kebaikan. Itu intisarinya. Dia akui kesalahannya, kemudian dia tidak mengulangnya, dan dia ganti dengan kebaikan. Kalau tobat kepada Allah, selama bapak akui, menyesal, tidak mengulang, ganti kebaikan, kata Allah, dosamu semua saya pasti ampuni, kecuali satu. Dosa kalau kau mengaku dirimu Tuhan, saya tidak ampuni kau. Fir'aun, Namrud, tidak diampuni oleh Allah dosa-dosanya dan diharamkan masuk surga karena dia mendeklarasikan dirinya, nanti dirinya menjadi Tuhan. Kalau dibilang pernah menyembah berhala, pernah berbuat syirik, Allah masih ampuni. Siapa di antara sahabat-sahabat Nabi pernah ada yang berbuat syirik? Seperti Khalid bin Walid pernah, tapi setelah bertobat dan dia ganti dengan kebaikan, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan hebatnya ketika Allah bertobat kepada kita bertobat kepada Allah, beda sama manusia, Pak. Bapak datang minta maaf sama saya, Dasat, maafkan Kak. Kenapa? Saya dulu curi motormu. Saya maafkan kau, tapi kasih kembali dulu semua motorku. Sudah kembali motor, jangan kau lewat depan rumahku, saya tidak suka dia mukamu. Allah tidak. Bapak banyak dosa, datang membawa dosa, penuh langit dan penuh bumi. Dalam hadits qudsi Allah jelaskan, malopo dosamu dan pengekut lebih malopo, Pak. Besar dosamu, ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Kau datang dengan bertobat, dengan berjalan, aku menyambutmu dengan berlari. Dosamu penuh langit dan bumi, ampunan dan permohonan maafku jauh lebih besar daripada dosamu. Allah katakan, berapa tong itu dosamu? Berarti bukan dosa yang jadi masalah. Mau tidak kita bertobat? Dan tobat itu, Pak, bukan berkaitan dengan tua dan sakit. Jangan kita berpikir bilang tua pakai bertobat. Banyaknya itu orang masih muda dan meninggal, kakeknya hidup. Banyaknya orang kita pergi membesuk orang sakit, kenapa justru yang membesuk meninggal? Banyak kawan saya, bapaknya yang sakit, berbulan-bulan sakit, anaknya tiba-tiba meninggal. Dan biasanya kita kalau merasa muda sehat, tidak mau bertobat. Padahal tobat bukan berkaitan umur dan kesehatan. Tobat berkaitan dengan dosa. Dan siapa manusia yang tidak punya dosa? Nah, berikutnya, setelah kita bertobat, tentu ada hadiah. Sebagai pemenang, ada kasih hadiah. Apa hadiahnya? Allah memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Man yattaqillaha yaj'allahu mahraja. Allah angkat derajatnya. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah bukakan jalan keluar dari segala persoalan-persoalannya. Jadi kalau selama ini ada masalah dalam hidup kita, apakah berkaitan rumah tangga, berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan karir kita, berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, kenapa selalu ada masalah? Terlalu banyak dosa. Mari segera bertobat. Itu janji Allah. Kalau kau bertobat, saya kasih kau jalan keluar yang kau tidak sangka-sangka. Saya angkat derajatmu dan saya tambah rezekimu. Jadi kalau agak susah-susah kita rasa hidup ini, segeralah bertobat. Dan tobatnya salah satu diantaranya tobat bilizan, memperbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu yang pertama, tobat lisan. Yang kedua caranya, melazimkan salat sunat taubat 2 rakaat sampai 6 rakaat. Kapan pelaksanaannya? Selesai salat maghrib, menunggu isya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh 2 rakaat, boleh 6 rakaat. Sudah itu Allah kasih rezeki, maka bersedekahlah
bantu orang, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan kita ganti dengan kebaikan. Itu kalau dosa kepada Allah. Sementara dosa kepada sesama manusia syaratnya menjadi 6, minta maaf sama yang bersangkutan. Kalau berkaitan dengan barang, misalnya kita pernah ngambil barang rumah sakit, mengakui dulu di Pak Direktur, sudah itu kembalikan barang itu. Selama barang itu tidak kembali, selama itu tobatnya tidak akan sah. Dan bahayanya kalau berkaitan dengan barang, di padang mahsyar kelak ketika kita dikumpul, yang kata Nabi padang mahsyar itu seolah-olah panasnya matahari tinggal 1 jengkal, ngantri kita untuk dipanggil di loket, karena 1 di loket nanti di akhirat, mengantri sambil menunggu giliran kita diadili. Dipikul itu yang barang-barang pernah diambil. Oh, pantas sila meja operasi di rumah sakit, ternyata kau yang ambil. Oh, pantas sila laptop di rumah sakit, semua yang pernah kita ambil disuruh pikul. Sebelum itu terjadi, wala tai'asu min rauhillah, kata Allah, jangan kau putus asa, segeralah bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina, Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Dan mari bertobat, karena tobat itu bukan berkaitan umur dan penyakit, tobat itu berkaitan dosa, dan setiap kita pasti memiliki dosa. Memulailah cara tobat kita itu dengan selesai sholat Jumat ini, jangan langsung pulang, berdoa dulu, mudah-mudahan Allah mudahkan hidup kita, dan Jumat depan kita wujudkan lagi tobat kita itu, datang lebih awal dan pulang tidak lebih cepat, tetapi kita berdoa sejenak meminta pertolongan Allah. Kalau Allah yang kabulkan doa kita, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Demikian, semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum wa izza'il mu'minin, innahu wal ghafurur rahim.